Baik, ketemu lagi para peminat energi, terutama untuk pembangkit listrik tenaga uap atau coal fire power plant. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang heat balance, ya. Topik heat balance itu meliputi tema ini meliputi beberapa poin. Pertama, tentang apa itu heat balance, kapan heat balance digunakan, heat balance diagram maksudnya. Lalu penjelasan dari Rankine cycle, regenerative cycle, dan reheat cycle, dan detail dari heat balance. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa itu heat balance. Lalu kemarin juga dalam pertemuan sebelumnya juga sudah kita contohkan tentang salah satu contoh jenis heat balance yang sederhana, di mana di sini ada hanya satu turbin, begitu ya, satu level turbin. Berikutnya pada kali ini maka saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis yang lain, ya. Yaitu sistem yang memiliki atau pembangkit listrik yang memiliki level turbin lebih dari satu, begitu ya. Di sini ada 3 level turbin, begitu. Sebentar, saya ini dulu Oke. Baik. Kalau sebelumnya hanya ada satu level turbin, maka di sini ada 3 level turbin. Ada high pressure turbin, HP turbin, ada intermediate pressure turbin, dan ada low pressure turbin, begitu ya. Low pressure turbin. Nah, pada kasus ini, pada contoh dari pembangkit listrik tenaga uap ini, ya, ini satuannya agak berbeda dengan yang sebelumnya, di mana flow-nya masih dalam kilogram per jam, tapi tekanannya dalam megapascal, ya. Megapascal. Kalau sebelumnya kan dalam bar, begitu ya. Kalau ini dalam satuannya megapascal, dalam satuan pascal, satuan internasional berarti digunakan di sini. Temperaturnya dalam derajat Celcius, entalpi dalam kilojoule per kilogram. Nah, apa informasi yang kita peroleh dari pembangkit ini adalah pertama, ya, bahwa pembangkit ini bebannya atau diagram mass flow rate atau heat mass diagram ini, balance diagram ini, ya, heat balance diagram ini ditulis, ya, atau digambarkan untuk beban 150.000 kilowatt atau 150 megawatt. Heat rate-nya di sini diinformasikan, heat rate-nya adalah 8.535 kilojoule per kilowatt hour. Pada contoh sebelumnya kita heat rate di dalam satuan kilokalori per kWh. Ini pada satuan kilojoule per kilowatt hour. Satuan lain yang biasa digunakan juga adalah BTU per kWh, begitu ya. Begitu. Jadi ini ada keterangan, lalu di sini ada keterangan bahwa untuk di setiap titik, ya, setiap titik yang menjelaskan angka-angka ini diinformasikan 4 hal. Pertama yang diinformasikan adalah laju alirannya dalam kilogram per jam, ya. Lalu informasi yang kedua adalah temperatur, ya, temperatur. Lalu ada pressure di sini, tekanan, pressure dalam MPa. Ini adalah entalpi, ya. Ini adalah flow rate-nya di sini, flow rate-nya di sini. Flow rate-nya di sini. Nah, baik. Kita mulai dari keluaran kondenser, ya. Dari keluaran kondenser. Kondenser di sini tekanannya 6,78 kilopascal. Kalau sebelumnya kita menggunakan bar, nah di sini kita menggunakan bar di mana tekanannya adalah 0,09 bar, begitu tekanan kondenser.
maka di sini tekanannya dalam satuan Pascal ya, kilopascal Mas. Dan ini 6,78 ini kondisi vakum begitu ya, kondisi vakum 6,78 kilopascal begitu. Ya. Nah, di sini juga diinformasikan bahwa sebentar ya. Keluaran dari kondenser ya, keluaran dari kondenser itu suhunya 38,3 derajat Celcius. Ya. 38,3 derajat Celcius ya, derajat Celcius. Perlu diketahui bahwa 1 kilopascal itu sekitar 0,01 bar. 0,01 bar. 1 kilopascal itu 0,01 bar. Berarti 6,78 itu ya sekitar 0,06 atau 0,07 bar. Jadi ini sekitar 0,07 bar ya, 0,07 bar begitu. Di sini suhunya adalah 38,3 derajat Celcius keluar dari kondenser dengan entalpinya 164 kilojoule per kilogram. Jadi steam yang keluar dari low pressure turbine itu entalpinya masih 2426 kilojoule per kilogram dengan laju aliran sebesar 300 ton per jam atau 300.195 kg per jam atau sekitar 300 ton per jam. Begitu dikondensasi berubah dari uap menjadi cair, fuel cair ya, 100% cair, maka sebagian besar energinya dibuang ke sistem pendingin. Dalam hal ini dia tidak menggunakan cooling tower. Kalau sebelumnya menggunakan cooling tower, tapi di sini menggunakan air dingin dari laut begitu ya, menggunakan air laut. Maka panas dibuang ke laut gitu ya. Sebagian besar panas dibuang ke laut sehingga keluar dari kondenser energinya berkurang tinggal 164 kilojoule per kilogram. Ini terbayang oleh teman-teman bahwa sekitar 1.200-an kilojoule per kilogram energi itu dibuang ke laut ya, dibuang ke laut ya. Jadi hampir 70% dari energinya itu dibuang ke laut, 70% dibuang ke laut. Tersisa hanya 164 kilojoule per kilogram. Gitu. Ya. Lalu di sini dia dipanaskan sedikit menggunakan steam dari Gland steam condenser. Jadi ada ada steam dari Gland steam dari turbin itu dikembalikan ya panasnya sedikit di heat exchanger yang tidak terlalu besar gitu ya, tidak terlalu suhunya tidak tinggi gitu ya. Sehingga suhunya naik di sini menjadi 39,7 derajat Celcius. Naik sekitar 1 derajat. Lalu entalpinya naik sekitar 169 kilojoule per kilogram karena menerima panas dari Gland steam condenser ini. Ya. Kemudian air ini, ini kan water return ya, water return dari kondenser ini dia akan dipanaskan di low pressure heater nomor 8. Jadi kalau dilihat di sini maka heaternya itu kalau sebelumnya heaternya hanya ada 1 HP heater, lalu ada deaerator, ada LP heater, ada 3 ya pemanasnya di sini. Kalau pada contoh ini ada 8 ya, ada 8. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Begitu. Ya, ada 8. Nah, yang nomor 8 ini, heater yang nomor 8 ini dia menerima panas dari steam yang dicerat atau yang diekstrak dari low pressure turbine. Low pressure turbine di mana keluar dari sini itu keluar dari low pressure turbine ini di sisi paling akhir ya, di sisi paling akhir itu suhunya 73,1. Jadi steam itu suhunya 73,1 derajat Celcius. Ya kan? Dan entalpinya 2631 kilojoule per kilogram ya.
tekanannya 0,03 megapascal. Tekanannya 0,03 megapascal gitu ya. 0,03 megapascal di sini. Oke. Nah, panas ini dipindahkan ke air yang masuk ke dalam heat exchanger ini, ke dalam preheater, low pressure heater nomor 8 ini. Sehingga keluar dari sini steamnya naik suhunya menjadi 69,1 derajat Celcius dan entalpinya naik menjadi 251,9 kJ per kilogram. Lanjut masuk ke low pressure heater nomor 7. Perlu diketahui bahwa di heater ini antara steam dengan air ini dia tidak kontak langsung. Karena air itu mengalir di dalam tubing. Wah, ini airnya mengalir dalam tubing, dalam pipa, sedangkan steamnya itu ada di luar pipa atau di selnya. Sehingga heat exchanger ini mungkin lebih pas dinamakan heat exchanger tipe cell and tube. Ada cangkangnya dan ada tubingnya begitu, ada tube-nya, pipanya. Di dalam pipa mengalir air, di luarnya ada steam. Jadi tidak kontak langsung. Yang di sini terjadi hanya perpindahan panas. Perpindahan panas dari stream yang diekstrak dari turbin, panasnya pindah ke air. Lalu setelah itu maka setelah steam ini memindahkan panasnya, tentu saja suhunya turun kan? Turun. Misalnya contoh di sini suhunya dari 136,4, suhunya turun menjadi 74,7 derajat Celcius. Nah, steam yang sudah turun suhunya 74,7 itu lalu dialirkan ke LP heater nomor 8. Untuk di sini ya dipindahkan panasnya ke water yang masuk atau return water ini yang dari kondenser yang masuk ke low pressure heater di sini. Low pressure heater nomor 8. Demikian juga steam yang masuk ke low pressure heater nomor 8 setelah keluar suhunya turun dari 73 turun ke 43, lalu steam ini akan dikirim ke kondenser. Di kondenser dia akan dicampur dengan steam yang keluar dari kondenser dengan air yang keluar dari kondenser lalu mengalir ke sini. Begitu kira-kira. Jadi siklusnya begitu ya. Siklus di preheater itu ya. Di heater ini. Jadi di heater ini tidak ada kontak langsung antara steam dan water, tetapi yang terjadi adalah perpindahan panas di mana steam memindahkan panasnya ke water. Tetapi steam yang keluar masih ada panasnya karena suhunya masih 74. Nah, panasnya dipindahkan ke heater yang nomor 8 ini ya. Heater yang nomor 8 ini. Jadi drainnya di sini, drainnya itu dimasukkan ke intake-nya low pressure heater nomor 8. Demikian selanjutnya setelah keluar dari low pressure heater nomor 7, suhunya naik menjadi 87,5 dari 69,1 naik ke 87,5 derajat Celcius. Dan entalpinya naik dari 250,1,9 naik ke 368 kJ per kilogram. Lanjut ke heater nomor 6. Heater nomor 6 ini masih nerima steam dari low pressure turbin yang suhunya adalah 199 derajat Celcius ya, dengan entalpi 2800 kJ per kilogram. Ya. Sehingga apa? Water ini naik lagi suhunya dari 87 naik ke 105,3. Bukan hanya suhunya naik tetapi energinya juga naik dari 368 naik menjadi 443,5 kJ per kilogram. Lanjut ke heater nomor 5. Jadi heater nomor 5 sampai nomor 8 ada 4 heater di sini. Ini tergolong low pressure heater karena dia menerima steam dari low pressure turbin di mana steam ini tekanannya rendah. Ya, di sini tekanannya hanya 0,25 megapascal atau sekitar 2,5 bar. Ini 0,14 MPa, ini 0,07 MPa dan ini 0,03 MPa. Jadi semuanya tekanannya rendah. Nah, steam yang tekanannya 0,25 megapascal ini masuk ke heater nomor 5 di mana steam ini suhunya adalah 262 ya. Sehingga akibatnya apa? Suhu air yang tadinya 100,5 naik menjadi 123,3 derajat Celcius.
Di sini kita lihat energinya naik menjadi 519 kilojoule per kilogram. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, maka air ini, air yang dari kondenser ya. Air yang dari kondenser ini dia bertahap dinaikkan temperaturnya dan juga dinaikkan energinya ya, dengan cara menerima energi dari steam yang dicerat atau steam yang diekstrak dari low pressure turbine ini, begitu. Alhasil yang tadinya entalpinya cuma 164 kJ per kilogram energinya, ya, begitu keluar dari serangkaian low pressure heater itu energinya berubah menjadi 519,7 kJ per kilogram dan suhunya naik dari 38,3 naik ke 123,3. Begitu, ya. Dari sini maka selanjutnya dia akan dikirim ke deaerator. Di sini sudah kita pahami sebelumnya bahwa deaerator fungsinya adalah menghilangkan udara dari air. Karena udara akan menjadi penyebab terjadinya korosi karena mengandung oksigen, dan udara juga adalah compressible gas ya. Sehingga dia bisa mampet nanti di pemipaan karena dia kompres gitu ya, dia bisa dikompres begitu. Nah, di deaerator ini menerima steam dari mana? Dari intermediate pressure turbine, yaitu dari sini, di mana tekanannya di sini adalah 128 megapascal atau 12,8 bar. Suhunya adalah 323,3 derajat Celcius dengan entalpi 3114. Nah, keluar dari deaerator, suhu air itu suhu airnya naik menjadi 141,6 derajat Celcius dan entalpinya naik menjadi 621,9 kJ per kilogram. Lanjut, air ini akan masuk ke high pressure heater nomor 3, di mana high pressure nomor 3 ini menerima steam dari intermediate pressure turbine juga dengan tekanan 371 MPa megapascal atau 37 bar dengan suhu 419,2, sehingga apa? Keluar dari sini air yang tadinya dari sini 146, suhunya naik menjadi 171,8 derajat Celcius. Dengan entalpi naik menjadi 732,5 kJ per kilogram. Demikian, lanjut, air masuk ke high pressure heater nomor 2. Nah, di high pressure heater nomor 2 ini dia menerima steam dari high pressure turbine, di mana kalau kita lihat arah garisnya, dia menerima steam dengan tekanan 183,9 megapascal atau 18,4 bar begitu ya. 18,4 bar dengan suhu 319,5 derajat Celcius. Nah, 319, sehingga suhunya naik di sini, air dari 171 naik ke 206 derajat Celcius dan entalpinya naik menjadi 885. Lanjut ke HP heater atau high pressure heater nomor 1, yang paling ujung nih, nomor 1. Dia menerima steam dari high pressure turbine dengan tekanan 312 megapascal dan suhunya 382 derajat Celcius. Akhirnya di sini, keluar dari sini, air itu suhunya meningkat menjadi 234 derajat Celcius air ini dengan entalpi sebesar 1113 kJ per kilogram. Saya ingatkan kembali bahwa meskipun suhunya sudah 234, air di sini masih dalam bentuk air. Kenapa? Karena tekanannya tinggi. Jadi dia belum menguap. Loh, bukannya air menguap pada suhu 100 derajat? Betul, kalau tekanannya 1 bar gauge, ya, atau 0 bar absolut, ya, atau 0 megapascal begitu ya. Itu dia betul, dia akan menguap pada suhu 100 derajat. Tapi kalau tekanannya tinggi, makin tinggi tekanan air, maka titik didihnya itu akan makin naik. Saya tekankan kembali, makin tinggi tekanan dari water atau air, maka titik didihnya juga akan makin tinggi. Sehingga pada suhu 234 dia belum berubah menjadi air.
Nah, air yang sudah suhunya tinggi ini masuk ke boiler system. Di sini tidak dirinci di dalamnya. Ya, tetapi intinya adalah boiler ini berfungsi untuk merubah air ini ya menjadi steam. Berbeda dengan gambar sebelumnya. Kalau gambar sebelumnya kan digambar agak rinci di sini. Tapi di dalam boiler, tapi kalau di sini cukup boiler ini satu kotak saja. Di mana singkat cerita keluar dari boiler, air ini suhunya berubah menjadi 532 derajat Celcius, tekanannya menjadi 926 megapascal, entalpinya meningkat menjadi 3.463 kJ per kilogram dengan flow rate-nya 454 ton per jam. 454 ton per jam begitu ya. Nah, kenapa kok entalpinya meningkat drastis dari 1113 ke 3463? Karena kita tahu di boiler kan ada pembakaran, ada combustion, bahan bakar, ada pembakaran batu bara. Nah, pembakaran batu bara itu menghasilkan energi panas yang terkandung di dalam gas buang atau gas pembakaran yang tinggi suhunya, yang bisa di atas suhunya bisa di atas 1000 derajat Celcius begitu ya. Nah, itulah yang membuat yang energi dipindahkan dari batu bara tadi dalam proses pembakaran ke gas buang yang panas lalu dipindahkan ke air. Yang air ini akhirnya menguap. Jadi di sini air sudah berupa uap ya. Sudah setelah keluar dari boiler, air sudah berupa uap dengan suhu 532 derajat Celcius dengan entalpi sebesar atau kandungan energinya sebesar 3.463 kJ per kilogram. Jadi energinya naik, suhunya juga naik ya. Suhunya juga naik. Sedangkan tekanan naiknya di mana? Ya kan? Tekanan itu sebetulnya naiknya di sini oleh boiler feed water pump. Jadi sebelumnya air ini tekanannya rendah sebetulnya. Air ini tekanannya rendah dari kondenser ya. Dari kondenser ini tekanannya rendah ya. Nah, di sini tidak ada saya tidak lihat ininya. Satuannya tidak ada di sini ya, angkanya tidak ada. Tapi begitu keluar dari boiler feed water pump, ini kan dipressurize ya. Dipressurize. Jadi tadinya tekanannya masuk ke dalam pompa itu masih 312 ya, masih 312 megapascal. Begitu keluar dari pompa ya ke sini, tekanannya berubah menjadi 926 megapascal. Jadi kenaikan tekanan itu karena ada boiler feed water pump di sini. Ada pompa yang memompa air supaya tekanannya naik. Nah, di sini pompa ini digerakkan oleh listrik. Ada juga pompa yang digerakkan oleh steam. Kalau pompa itu digerakkan oleh steam, maka akan ada steam yang diekstrak dari turbin atau langsung dari boiler menuju feed water pump untuk menggerakkan pompa. Jadi bisa saja kita ambil steamnya dari boiler untuk menggerakkan pompa ini. Itu kalau kondisinya dia menggunakan penggerak steam. Tapi di sini karena tidak ada steam, berarti boiler feed water pump ini digerakkan atau diputar menggunakan listrik begitu. Kembali ke sebelumnya ya. Steam yang keluar yang suhunya 532 dan tekanannya 926 megapascal ini lalu memutar high pressure turbine ini. Memutar sehingga porosnya berputar. Nah, poros berputar ini akhirnya memutar generator dan generator menghasilkan listrik begitu. Ya. Nah, steam yang keluar nanti steam yang sudah selesai di exhaustnya, kan memang steam ada yang diambil untuk HP pressure atau HP heater. High pressure heater nomor 1 dan nomor 2 itu sedikit yang diekstrak di situ steamnya, tapi steam terbanyak itu keluar di exhaust sini. Nah, ketika keluar di exhaust sini, nih keluar di sini, ya kan, nih keluar dari sini, maka steam ini akan dikirim kembali ya. Steam yang dari high pressure turbine ini dari exhaustnya itu akan dikirim kembali menuju boiler untuk di reheat lagi, untuk dipanaskan ulang, ya, untuk dipanaskan ulang. Oleh karena itu, di boiler ini ada komponennya yang namanya reheater atau pemanas ulang, reheater. Ya, caranya dengan apa dia memanaskannya? Yang menggunakan panas dari pembakaran batu bara. Jadi panas itu kan suhunya sampai di atas 1000, bahkan kalau untuk pulverize bisa di atas 1500 begitu ya. Ini 1400-an. Nah, ini
Ini panas ini dipakai untuk memanaskan diantaranya memanaskan steam yang kembali dari high pressure turbine ini di dalam heat exchanger yang namanya heat reheater. Jadi sistem ini menggunakan reheat, beda dengan yang ini. Kalau ini tidak ada reheat, kenapa? Karena keluar dari sini, keluar dari exhaust dari steam turbine, dia tidak dimasukkan ke boiler kembali, tetapi dia langsung masuk ke kondenser. Berbeda dengan ini. Kalau ini keluar dari turbin, dia dikembalikan ke boiler, dipanaskan ulang sehingga suhunya naik ya. Dari tadinya suhunya sekitar 319,5 derajat Celcius, suhunya itu dinaikkan kembali ke 512,4 derajat Celcius. Dan entalpinya naik menjadi 3497,4 kJ per kilogram. Nah, steam yang sudah dinaikkan tekanannya tadi, sudah dinaikkan temperaturnya tadi, ya kan? Lalu digunakan untuk memutar intermediate pressure turbine ini, ya. Digunakan untuk memutar turbin yang intermediate ini, ya. Intermediate ini. Ya. Oke. Memutar ini, ya. Sebentar, saya minum dulu. Sehingga porosnya berputar dan nanti porosnya bersama dengan poros HP turbin itu menggerakkan generator. Bertambahlah listriknya dari intermediate pressure turbine ini. Nah, baru nanti di sini steamnya ada yang diekstrak untuk ke HP heater ya, untuk ke high pressure heater dan juga ke deaerator begitu ya. Nah, di sisi exhaust dari steam ini, dari turbin ini steamnya keluar banyak, dalam jumlah banyak, itu dialirkan ke yang namanya low pressure turbine. Kita lihat di sini, awalnya flow rate-nya itu awalnya 39.000 ya, 394 ribuan di sini ketika masuk ke intermediate pressure turbine. Ketika masuk ke high pressure turbine, flow rate-nya masih 454 ton. Tapi karena ada yang diekstrak ke HP heater ya, nomor 1 dan nomor 2, maka flow-nya berkurang menjadi 394 ton atau 394.544 kilogram per jam. Tetapi setelah masuk ke intermediate pressure turbine, kan di sini diambil sebagian untuk deaerator, diambil juga sebagian untuk high pressure pressure heater, maka flow rate-nya berkurang turun ke 30 atau ke 359 ton atau 359.000 kilogram per jam begitu. Jadi alirannya berkurang begitu. Berkurang dan tekanannya juga berkurang ketika menggerakkan low pressure turbine ini. Kenapa? Karena dia keluaran dari intermediate turbine. Tekanannya sudah berkurang. Tapi tekanannya sudah berkurang itu digunakan untuk menggerakkan low pressure turbine ini. Begitu. Nah, baru setelah itu tadi kembali di sisi exhaust-nya jumlahnya berubah menjadi 300 ton per jam. Kenapa menjadi berkurang dari 359 ke 300 ton? Karena di sini diekstrak di 4 heater ya. Heater nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 yang disebut dengan low pressure heater. Dia diekstrak di situ sehingga nanti tinggal sisa 300-an ton. Nah, 300-an ton ini yang entalpinya sudah 2426 ini dikirim ke kondenser. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, jadi awalnya itu entalpinya sekitar 3400-an kilojoule per kilogram. Lalu ketika sudah keluar di turbin yang terakhir, entalpinya turun menjadi 2426. Berarti ada sekitar hampir 1000 kilojoule per kilogram. Kemana sekitar 1000 kilojoule per kilogram itu, energi itu berubah menjadi listrik. Pertama berubah menjadi putaran poros turbin, lalu berubah menjadi listrik di generator. Begitu. Jadi energinya hilang karena dia dikonversi menjadi energi listrik ya, dengan cara mengkonversi tekanan steam menjadi tekanan atau menjadi putaran atau menjadi energi mekanis dari poros, lalu kemudian energi mekanis poros itu dirubah menjadi listrik begitu. Nah, yang 2426 ini harus dibuang juga energinya
ya di sistem kondenser, maka setelah keluar di sistem kondenser dia entalpinya turun menjadi 164 kJ per kilogram. Jadi sebagian besar dibuang ke air laut begitu. Nah, apa yang menarik dari sistem ini? Yang membedakan sistem ini dengan sistem sebelumnya yang ini adalah dia menggunakan reheat system, di mana turbo steam yang keluar dari high pressure turbine itu dikembalikan ke boiler untuk dipanaskan ulang. Kalau di sini tidak ada, di sini tidak ada reheat system. Karena begitu keluar dari steam turbine ini, steamnya semua masuk ke kondenser. Tidak ada yang dikembalikan ke boiler. Jadi tidak ada yang dikembalikan ke boiler, karena turbinnya hanya satu. Tapi kalau di sini ada 3 tingkat turbinnya. Jadi keluar dari sini, dipanaskan lagi ke boiler atau di reheat system, ya. Di sini ini istilahnya di sini keluar ini disebut cold reheat, lalu keluar dari boiler menjadi hot reheat begitu ya, menjadi hot reheat. Jadi panas begitu ya. Nah, setelah keluar dari intermediate pressure turbine, dia tidak dipanaskan ulang tapi dia langsung dipakai untuk memutar low pressure turbine ini. Dan yang menarik juga dari kedua sistem ini, baik yang kemarin maupun yang sekarang, adalah dia ada sistem penceratan di sini yang disebut regeneratif. Jadi steamnya itu diambil, diekstrak di setiap turbin ini, baik itu high pressure turbine, intermediate pressure turbine maupun low pressure turbine, maupun yang kemarin turbinnya hanya satu, itu steam itu dicerat, diekstrak untuk memanaskan air umpan. Ini yang disebut dengan sistem regeneratif, yang nanti akan kita jelaskan apa plus minusnya atau apa benefitnya menggunakan sistem regeneratif ini. Jadi di sini sudah kelihatan istilahnya penggunaan ekstrak dari steam ini dinamakan regenerative system. Lalu steam yang dikembalikan ke boiler itu reheat system, ya, reheat system, dipanaskan ulang steamnya. Baik, dari penjelasan dua model atau dua diagram di atas ya, sebelumnya pada pertemuan pertama dan ini pada pertemuan kedua, maka heat balance itu, apa yang ditunjukkan di heat balance itu? Pertama adalah major equipment of turbine cycle. Jadi equipment apa saja yang utama yang ada di turbine cycle, yaitu ada boiler, ada steam turbine, ada condenser, ada heaters, ada boiler feed water pump, ya kan? Dan seterusnya. Kan ini kalau kita lihat ada turbin, ada generator di sini, ada kondenser di sini, ada heater, ada low pressure heater, ada high pressure heater, ada diaerator di sini, ya kan? Oh, sorry. Di sini ada juga pompa. Jadi rupanya pompa ini tadi bukan digerakkan oleh listrik tapi digerakkan oleh ada dua. Berarti ada yang listrik dan ada yang menggunakan steam di sini. Ini lihat. Boiler feed water pump turbine itu menggunakan steam sebesar 11.678 kg per jam atau 11,7 ton per jam. Steam itu dipakai untuk menggerakkan pompa. Ya, pompanya ukurannya sekitar 1,8 megawatt atau hampir 2 megawatt ya pompanya ukurannya. Dari mana steamnya? Steamnya diambil dari intermediate pressure turbine sebesar tekanannya dengan tekanan 128 megapascal, suhunya 323. Ini diambil sekian sedikit ya cukup banyak, 11,6 ton untuk menggerakkan boiler feed water pump di sini. Jadi kelihatan di sini ya dari diagram ini bahwa ada pompa yang digerakkan dengan steam, mungkin juga ada pompa yang digerakkan oleh listrik. Biasanya suka ada dua begitu ya, ada pakai listrik dan ada yang pakai steam. Lalu di sini ada serangkaian heater, ada high pressure heater, ada low pressure heater, ada diaerator juga di sini yang fungsinya selain memanaskan air umpan juga untuk menghilangkan udara, ya, menghilangkan udara. Lalu di sini ada boiler. Dan di sini kelihatan ada reheater karena ada dikembalikan lagi steamnya. Ya, ini yang disebut, maka ada penjelasan tentang major equipment of turbine cycle. Lalu ada juga penjelasan tentang direction of steam dan water flow. Ya, di sini kan kelihatan ini kemana saja. Ini ada steam yang diekstrak larinya kemana. Lalu ada water flow. Sayang saya nggak bedakan warnanya. Water flow itu dimulai dari kondenser, keluar dari kondenser. Ini water flow semua. Ini water flow semua, dia mengalir ke
LP heater, lalu mengalir ke deaerator, lalu mengalir ke HP heater, lalu lari ke boiler. Setelah keluar dari boiler, alirannya sudah berubah menjadi steam. Sudah menjadi steam semua. Jadi teman-teman bisa membedakan nanti ini bisa juga dibedakan warnanya. Yang keluar dari boiler tuh bisa dikasih warna merah, jadi karena steam semua. Yang ini juga steam semua, yang keluar dari turbin itu steam. Yang keluar dari turbin ini juga masih bentuknya steam. Begitu. Lalu ada juga mass and condition steam water. Jadi bukan hanya alirannya, arah alirannya, kemana larinya, tetapi juga laju alirannya diberitahu di situ. Yaitu ini kan, laju alirannya berapa ini? Misalnya ini 300.195 kg per jam atau 300 ton per jam. Pressure-nya diketahui tadi megapascal atau dalam satuan sebelumnya atau menggunakan bar, suhunya dalam Celsius, entalpinya di sini digunakan kilojoule per kilogram, tapi yang sebelumnya itu digunakan tetap juga sama, kilojoule per kilogram. Ada juga yang menggunakan kilokalori per kilogram. Lalu dari sini dari heat balance diagram ini juga kita jadi tahu how energy is used. Bagaimana energi itu digunakan? Ya, generated outputnya berapa, energy to heat and the feed water berapa. Dari mana kita tahu energinya? Entalpinya berbicara. Yang HH ini entalpi semua. Kita tahu di sini bahwa keluar dari kondenser entalpinya itu atau energinya masih 164. Tapi begitu keluar dari high pressure heater energinya sudah 1113 kilojoule per kilogram. Naik drastis dari 164 ke 1113. Dari mana energinya itu datang? Dari extract steam, dari high pressure, di intermediate pressure maupun di low pressure turbin melalui serangkaian heater dan deaerator di sini. Kita juga jadi tahu dari mana energi 3463 ini dari 1113 kok naik jadi 3400 karena dia ada boiler di sini, di mana boiler menerima energi panas dari batu bara yang dibakar begitu. Jadi kelihatan di sini ya how energy use-nya begitu. Ya. Kapan kita menggunakan heat balance ini atau heat balance ini? Kita menggunakan heat balance ini adalah untuk mengetahui thermal efficiency dari suatu pembangkit PLTU. To know the thermal efficiency of the power plant, begitu ya. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka performance guarantee, garansi performance. Jadi si pembangun pembangkit itu atau desainernya atau konsultannya itu kan menggaransi bahwa pembangkit ini atau PLTU yang saya bangun ini dia memiliki kinerja seperti yang digambarkan di sini begitu. Heat rate-nya berapa? Di sini kan heat rate-nya 8.535 kJ per kilowatt hour. Atau kalau di sini heat rate-nya dalam 3.363 kilokalori per kWh. Satuannya beda. Jadi ada performance garansi gitu kepentingannya. Lalu juga kita nanti bisa lihat performance at part load operation. Maksudnya apa? Jadi nanti heat balance diagram ini akan digambar untuk setiap beban. Misalnya di sini bebannya 150 megawatt. Nanti pada beban 100 megawatt berapa? Pada beban 75 megawatt berapa? Angka-angka ini akan berubah. Jadi setiap beban angka-angka di sini akan berubah ya. Temperaturnya berubah, lalu mungkin flow rate-nya juga berubah ya kan, dan lain-lain begitu ya. Yang jelas adalah entalpinya yang berubah. Yang paling jelas adalah entalpinya yang berubah dan temperaturnya yang berubah. Ya. Kembali ke sini, optimization of condenser pressure. Nah, kita jadi tahu di sini pressure-nya untuk kondenser berapa. Di sini kan pressure-nya 0,06 bar atau 6,78 kilopascal. Kalau di sini kan berapa pressure-nya? 0,09 bar gitu ya. Nah, kalau dengan demikian kalau kita lihat aktualnya ketika operation kita bisa lihat berapa sih sebetulnya tekanan kondensernya. Kalau tekanan kondensernya lebih tinggi dari yang di state di sini, maka kita bisa melakukan perbaikan karena tekanan di kondenser itu tidak boleh lebih tinggi dari tekanan yang didesain ini. Makin tinggi tekanan yang didesain ini, maka efisiensi dari pembangkit ini akan makin turun. Nanti akan kita lihat pada penjelasan di siklus diagram termodinamika atau siklus Rankine dari pembangkit listrik tenaga uap. Jadi katakanlah
ketika di prakteknya tekanannya itu 10 kilopascal misalnya. Padahal desainnya 6,78 kilopascal. Berarti di situ ada ruang untuk perbaikan, ruang improvement gitu ya. Yang nanti di sini dijelaskan dengan kata-kata optimization of condenser pressure. Lalu di sini ada generation plan in the power grid ya. Kita jadi tahu berapa listrik yang dihasilkan. Lalu boiler fuel management, karena di sini nanti ada informasi tentang fuel, kan di sini ada informasi tentang fuel nih. Batu bara yang dikonsumsi itu sebesar 8.077 kg per jam untuk menghasilkan listrik sebesar 9.126 kW dengan karakteristik fuelnya demikian ya. Berapa lower heating value-nya. Nah, nanti kita bisa lakukan optimasi di situ. Ya. Untuk bahan bakar manajemen, boiler fuel management. Lalu untuk performance monitoring. Jadi pada kondisi real di lapangan, kita bisa bandingkan pada beban yang sama. Angka-angka ini bisa kita compare, bisa kita bandingkan, bisa kita benchmark, ya kan? Apakah angka-angkanya ini sesuai dengan in design? Kan ini design, ya, kondisi desain. Nah, kita bandingkan antara operating dengan kondisi desain, gitu ya. Biasanya kondisi operating itu lebih rendah atau lebih jelek dibandingkan kondisi desain. Nah, seberapa penyimpangannya? Nah, itu yang harus kita pelajari begitu. Karena makin jauh penyimpangannya, maka dia akan maka di situ ada ruang improvement yang besar. Katakanlah misalnya pada beban 150 megawatt ini, katakanlah misalnya temperaturnya bukan 512 di sini, tetapi misalnya 500 derajat Celcius. Berarti kan lebih rendah. Sehingga itu akan mempengaruhi nantinya ke kinerjanya. Heat rate-nya akan naik. Nanti heat rate-nya akan naik. Dari 8.535 kilojoule bisa saja berubah menjadi 8.700 kilojoule. Artinya lebih banyak energi yang dihasilkan lebih banyak energi yang dikonsumsi untuk menghasilkan 1 kWh. Nah, di situ nanti akan kita lakukan langkah-langkah mencari akar masalahnya. Kenapa kok angka-angka di sini lebih jelek daripada desain? Jadi membandingkan antara kondisi operasi dengan kondisi desain, itulah yang disebut dengan performance monitoring begitu. Itu mungkin untuk hari ini kita cukup sekian. Kita lanjut nanti ke pembahasan tentang heat